Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nadia Sapapipah. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan peluang dan tantangan ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan semakin banyaknya institusi keuangan syariah, produk-produk investasi, dan inisiatif pemerintah yang mendukung. Namun meskipun pertumbuhannya menjanjikan, implementasi ekonomi syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Materi ini akan mengulas tantangan dan peluang dalam penerapan ekonomi syariah di Indonesia, serta bagaimana negara ini dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jadi tantangan dalam implementasi ekonomi syariah di Indonesia yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan. Salah satu tantangan utama dalam implementasi ekonomi syariah adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan di kalangan masyarakat. Banyak orang masih kurang familiar dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana produk-produk keuangan syariah berfungsi. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih inisiatif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah. Yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Meskipun industri keuangan syariah di Indonesia telah berkembang, infrastruktur dan sumber daya yang mendukung masih terbatas. Keterbatasan ini meliputi kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam prinsip-prinsip syariah, serta keterbatasan dalam teknologi dan sistem informasi yang mendukung operasional institusi keuangan syariah. Yang ketiga yaitu regulasi dan standar yang belum sepenuhnya matang. Regulasi dan standar yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan sering kali belum sepenuhnya matang. Ketidakpastian dalam regulasi dapat menghambat pertumbuhan industri dan menimbulkan risiko dan investor. Harmonisasi dan penyederhanaan regulasi serta pengembangan standar yang jelas diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Yang keempat yaitu persaingan dengan sistem keuangan konvensional. Sistem keuangan konvensional di Indonesia sudah sangat mapan dan memiliki pangsa pasar yang besar. Persaingan dengan sistem keuangan konvensional yang menawarkan produk dengan biaya lebih rendah dan kemudahan akses bisa menjadi tantangan bagi institusi keuangan syariah. Masyarakat seringkali lebih memilih produk keuangan konvensional karena familiaritas dan kepraktisannya. Yang kelima yaitu keterbatasan inovasi dan produk. Dalam beberapa tahun terakhir, ada keterbatasan dalam inovasi produk dan layanan dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Banyak produk yang ditawarkan masih berbasis pada model-model yang sama dan kurangnya diversifikasi produk dapat membatasi daya tarik bagi investor dan konsumen yang mencari alternatif yang lebih variatif. Adapun peluang dalam implementasi ekonomi syariah di Indonesia yang pertama yaitu potensi pasar yang besar. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, memberikan pasar yang sangat besar untuk produk dan layanan keuangan syariah. Potensi pasar ini menawarkan peluang besar bagi pertumbuhan industri keuangan syariah dengan semakin banyaknya konsumen yang mencari produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah. Berbagai kebijakan dan inisiatif seperti penetapan roadmap pengembangan ekonomi syariah dan dukungan untuk lembaga keuangan syariah dapat mempercepat pertumbuhan dan pengembangan sektor ini. Yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran dan pendidikan.
Peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai ekonomi syariah merupakan peluang untuk mengembangkan pasar. Program-program edukasi, pelatihan, dan sosialisasi dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta mendorong adopsi yang lebih luas. Yang keempat yaitu inovasi teknologi dan vintage. Teknologi dan vintage menawarkan peluang untuk inovasi dalam industri keuangan syariah. Penggunaan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan syariah yang lebih aksesibel dan efisien dapat menarik lebih banyak pelanggan, termasuk generasi muda yang lebih melek teknologi. Yang kelima yaitu kerjasama internasional. Kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam ekonomi syariah dapat membantu Indonesia mengatasi tantangan dan manfaat. Peluang pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan teknologi dapat mempercepat pengembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia. Jadi kesimpulan dari tantangan dan peluang implementasi ekonomi syariah di Indonesia menawarkan banyak potensi untuk mempertumbuhan dan pengembangan, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan adanya dukungan pemerintah, potensi pasar yang besar, serta peluang untuk inovasi dan kerjasama internasional, Indonesia dapat memanfaatkan keuntungan dari ekonomi syariah untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mengatasi tantangan melalui pendidikan, pengembangan regulasi, dan peningkatan infrastruktur, serta inovasi produk akan menjadi kunci dalam mewujudkan potensi penuh dari ekonomi syariah di Indonesia. Jadi materi yang kedua yaitu produk bank syariah. Produk bank syariah adalah pilihan keuangan yang dapat menjadi alternatif selain yang disediakan oleh perbankan konvensional. Sesuai namanya, produk perbankan syariah adalah produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama yang menjadi dasar adalah larangan riba atau bunga dan praktik yang bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini berbeda dari bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam setiap transaksi. Jenis-jenis produk bank syariah secara umum, produk bank syariah dan konvensional tidaklah berbeda, namun bedanya pelaksanaan produk dan layanan yang disediakan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah. Berikut ini klasifikasi jenis-jenis produk perbankan syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu produk penghimpunan dana. Di perbankan syariah, Anda dapat menemukan produk penghimpunan dana atau funding. Melalui produk ini, bank syariah menawarkan berbagai jenis simpanan menggunakan prinsip mudharabah dan wadiah. Bentuk produk perbankan syariah penghimpunan dana berupa simpanan ini terdiri dari tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan untuk berbagai kebutuhan masyarakat seperti tabungan reguler, tabungan berjangka syariah, tabungan haji, dan sebagainya. Penarikan produk tabungan menggunakan media buku tabungan, ATM, slip penarikan, hingga mobile banking. Akad tabungan syariah bisa mudharabah dan wadiah. Bedanya jika tabungan mudharabah terdapat skema bagi hasil, sementara pada wadiah tidak terdapat ketentuan bagi hasil. Tetapi nasabah yang melakukan simpanan dana di produk wadiah bisa mendapatkan bonus yang besarnya tidak ditentukan di awal. Yang kedua yaitu giro syariah. Selanjutnya ada produk giro syariah, yakni jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bliet, giro, sarana perintah bayar lainnya yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dapat memiliki produk giro syariah untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis atau lembaga, yayasan, badan pemerintahan, dan badan usaha. Tetapi dibandingkan tabungan reguler, giro lebih memudahkan berbagai transaksi keuangan untuk kebutuhan usaha. Akad giro syariah ada yang wadiah dan mudharabah. Nasabah dapat memilihnya sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu deposito syariah. Jika Anda ingin menabung tetapi sekaligus berinvestasi, maka deposito syariah adalah pilihan yang tepat. Deposito syariah sendiri merupakan jenis simpanan berjangka dengan tingkat pengambilan yang lebih tinggi dengan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ciri khasnya, penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja sesuai jangka waktu penempatan yang dipilih nasabah. Biasanya antaranya 1 sampai 24 bulan.
Sama seperti giro, produk simpanan berjangka ini dapat digunakan untuk nasabah individu maupun perusahaan. Dalam deposito syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Tidak hanya penghimpunan, bank syariah juga memiliki produk yang masuk dalam kategori penyaluran dana. Di perbankan syariah, produk ini berbentuk pembiayaan menggunakan prinsip jual beli atau mudharabah, istihanah, dan salam bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, ujrah atau upah, serta prinsip lainnya. Berikut beberapa contoh produk perbankan syariah dalam bentuk penyaluran dana. Yang pertama yaitu pembiayaan syariah. Salah satu bentuk penyaluran dana dari bank syariah yaitu melalui pembiayaan atau pinjaman syariah. Nah, produk pembiayaan syariah juga terdiri beberapa macam yang sesuai akad yang fatwanya dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan syariah untuk individu, KPR syariah, pembiayaan tanpa agunan, pembiayaan multiguna, kepemilikan kendaraan, dan sebagainya. Selanjutnya, pembiayaan syariah untuk bisnis, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, joint financing, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu gadai syariah. Terakhir adalah produk pembiayaan tunai dalam bentuk gadai menggunakan akad ran atau ijarah. Saat memanfaatkan layanan gadai syariah, nasabah wajib menyerahkan jaminan dalam bentuk barang atau aset lainnya sebagai syarat akad. Namun dalam hukum Islam, barang gadai tetaplah milik nasabah sehingga akan dikenakan biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan Anda. Besarnya berbeda tergantung kesepakatan dan ketentuan dari bank. Jika tidak sanggup melunasi angsuran, barang atau aset yang menjadi jaminan akan dijual oleh pihak perbankan untuk menutupi sisa angsuran. Apabila melebihi cicilan, nasabah akan mendapatkan jasa pengembalian. Yang keempat yaitu jasa keuangan. Lalu terakhir, bank syariah juga menyediakan produk berbentuk jasa keuangan. Prinsipnya sesuai syariah seperti wakalah, kafalah, sarf, dan hawalah. Contoh jasa keuangan bank syariah, layanan transfer, clearing, inkaso, payroll, bank garansi, dan sebagainya. Jadi materi ketiga yaitu keuntungan memilih produk bank syariah. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia cenderung berkembang pesat. Hal ini dibuktikan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan produk bank syariah. Berikut ini beberapa kelebihan bank syariah terutama dari sisi produknya. Yang pertama yaitu solusi untuk masyarakat yang tidak mau produk yang mengandung riba atau bunga. Sabab produk bank syariah sesuai dengan prinsip syariah dan memakai akad. Yang kedua yaitu sistem yang didasarkan pada bagi hasil, menawarkan transparansi yang lebih besar dibandingkan bunga pada bank konvensional. Yang ketiga yaitu bank syariah seringkali mendukung sektor ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada masyarakat. Yang keempat yaitu memberikan imbalan berupa bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah. Besarnya memakai persentase yang jelas dan sudah dituangkan sejak awal dalam akad. Pada tabungan syariah, nasabah tidak perlu khawatir tentang dana mereka digunakan untuk investasi yang tidak halal. Yang kelima yaitu membatasi jenis investasi dan transaksi yang dapat dilakukan serta menghindari transaksi yang bersifat spekulatif sehingga lebih aman dan minim risiko. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kakak buat saya diwawancara. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Apakah kakak pernah menjadi nasabah di bank syariah? Pernah. Jika pernah, apa keuntungan kakak? Tapi keuntungan tuh kalau kayak proses atau pokoknya tentang doi lah, itu kalau proses cepat baru itu sih. Sebelumnya proses cepat itu dalam hal apa, kak? Proses cepat tuh misalnya kayak tuh mau pastor tunai atau tuh buat transfer gitu, itu dia proses cepat sekali. Apalagi kalau melalui aplikasi banking itu dia ngelek lah. Apakah di bank sebelumnya prosesnya tidak sama cepat atau ada hal yang lain sehingga membuat kakak tertarik di bank syariah?
Kalau bank lain tuh kadang jaringan, kadang lemot, kadang gangguan. Apa sampai sekarang masih menjadi nasabah di Bank Syariah? Masih menjadi. Oke, baik. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu kakak diwawancara untuk saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik teman-teman, itulah tadi materi mengenai produk syariah dan tantangan peluang ekonomi syariah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye, see you next video.